marilah kita bijak dalam menjalani kehidupan, senantiasa melatih hati bagaimana agar ikhlas dalam menjalankan semua ibadah. Karena iblis bukan setan. Iblis ini rajanya jin kafir, rajanya setan. Mereka tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi, iblis berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh, karena engkau telah menetapkan aku sesat wahai Allah, akan aku sesatkan semua anak Adam di muka bumi ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali bagi hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas mengamalkan semua amalan itu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas ini ibarat, kata Rasulullah, ibarat melepaskan anak panah. Jadi kita tidak berharap panah itu kembali kepada kita. Ketika kita berharap kembali, maka kita akan luka oleh anak panah tersebut. Begitupun ketika kita melakukan sebuah amalan, melakukan suatu kebaikan, memang murni benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita benar-benar mengamalkan ikhlas karena Allah, insya Allah jangankan syaitan, iblis pun angkat tangan menyerah untuk menggoda kita karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intisarinya, karena waktu kita terbatas, intisarinya bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bernilai ibadah sehingga memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sudah pasti akan kembali kepada kita, dan segala keburukan-keburukan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kamu melakukan suatu kebaikan, niscaya kebaikan itu pasti akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kamu melakukan suatu keburukan, keburukan itu juga pasti akan kembali kepadamu.